Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal wifaq wa nahana 'anil shiqaq wan nifaq. Nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'al wal akhlaq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين في نصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد اللهم افتح لنا فتوح العارفين والهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل wahdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk membuat satu amalan, membuat satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali beliau pernah mengatakan, belum sempurna keimanan seseorang jika kehidupan dia selama 24 jam itu tidak dipenuhi dengan amalan agama, tidak dipenuhi dengan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka 24 jam apapun kegiatan kita, entah itu secara zahirnya, kelihatannya dengan urusan dunia, tapi bagaimana urusan dunia itu kita niatkan sebagai sarana kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan belum sempurna keimanan seseorang jika selama 24 jam dia belum mendekatkan dirinya kepada Allah selama 24 jam tersebut. Maka ketika kita ini punya satu sikap seperti itu, ingin setiap detik kita, setiap detak jantung kita, setiap langkah kaki kita itu mendekatkan diri kepada Allah, maka akan muncul annal hasanah tajurrul hasanat. Maka kebaikan-kebaikan akan menarik kita ke dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka ini kita syukur, kita duduk di majelis yang mulia, majelis ilmu. Setelah kita sholat berjamaah, kemudian Allah dudukkan lagi kita dalam satu amalan, kemudian terus beramal selama 24 jam. Maka amalan yang mulia itu duduk di majelis ilmu, amalan yang sangat mulia. Tidak ada perkara yang kita banggakan di dunia ini kecuali ilmu, itu tidak ada. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu beliau mengatakan, "Mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillah. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da. Fafuz bi 'ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahli al-ilmi ahya." Jadi mal fakhru, tidak ada perlu yang kita banggakan di dunia ini illa li ahli ilm, kecuali ilmu. Kecuali ilmu, karena ilmu itu orang yang mencari ilmu itu alal huda liman istahda adillah, karena dia berada di atas hidayah. Jadi orang itu fafus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, orang itu akan beruntung memiliki ilmu. Apapun ya ta'allaq bil ilm, sesuatu apapun yang berkaitan dengan ilmu. Kenapa? Wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Karena ketika pada hakikatnya manusia itu mati, wa ahlul ilmi ahya, maka ahli ilmu itu akan terus hidup sampai hari kiamat. Jadi ini kita ngaji tafsir. Jadi ini saya ini sebenarnya badal, pengganti saja, pengganti dari Kiai Haji Tuan Guru Profesor Dr. Ruslan Wahab LCM. Jadi namanya pengganti, kalau tidak sama dengan yang diganti itu minta maaf. Jadi untuk mengganti sekelas Profesor Doktor
Tuan Guru Ruslan itu sebenarnya saya tuh belum pantas. Tapi namanya taat ya, kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngaji tafsir. Kemarin dikabari suratul A'la, surah Al-A'la. Saya dikabarinya suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'la, surah Al-A'la ini secara tertib fil Quran itu ba'da At-Tariq, setelah surat At-Tariq. Tetapi secara tertib fin nuzul, secara turunnya kepada Rasulullah SAW itu ba'da takwir. Di dalam Al-Quran, Al-A'la itu setelah At-Tariq fil Quran. Wa amma fin nuzul, akan tetapi ketika turun ke Rasulullah SAW itu ba'da takwir, setelah surat At-Takwir. Itu di dalam kitab Hadaiqur Rawhur Raihan karangan Al-Imam Syekh Amin Al-Harrari. Dia mengatakan wa amal a'la ba'da takwir. Turunnya surat Al-A'la itu setelah At-Takwir. Kemudian suratul A'la juga itu diberi nama suratus Sabah, At-Tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam suratul A'la ini ada munasibatul ayat, ada kecocokan ayat. Maka Al-Qur'an itu unik. Ayat yang sebelumnya kemudian dengan setelahnya itu ada kaitannya. Terus seperti itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu unik. Itu Al-Qur'an. Mukjizatnya Al-Qur'an itu, kehebatannya Al-Qur'an itu seperti itu. Sehingga munasabatul ayah di dalam suratul A'la dengan surat yang sebelumnya yaitu wal ardi dzatis sada'. Maksudnya apa? Pembahasan tentang penciptaan manusia, penciptaan dengan penciptaan tumbuh-tumbuhan. Maka di dalam suratul A'la juga disebutkan seperti itu. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Itu juga penciptaan daripada tumbuh-tumbuhan. Maka kita ini membaca suratul A'la itu memiliki fadilah. Fadilahnya apa di dalam suratul Al-A'la ini? Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Itu diriwayatkan dari Al-Imam Sayyidina Nu'man bin Bashir itu. Yang mana Rasulullah SAW setiap berjumpa dengan Aidul Adha, berjumpa dengan Aidul Fitri, bahkan hari Jumat, beliau senantiasa membaca suratul A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Walaupun berjumpanya Idul Adha atau Idul Fitri ini bersamaan dengan hari Jumat, maka di sholat Jumat beliau membaca Al-A'la wal Al-Ghasyiyah, dan di sholat Idul Fitri atau Idul Adha beliau tetap membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu daripada fadilahnya Al-A'la. Rasulullah SAW senantiasa mencintai. Bahkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dalam tafsir Hadaiqur Rawhur Raihan, Rasulullah SAW sangat mencintai daripada suratul A'la. Sehingga ada di dalam dua riwayat. Maka Rasulullah SAW senang membaca suratul A'la di sholat witir beliau. Maka di riwayat yang pertama Sayyidina Ubay bin Ka'ab, itu Rasulullah SAW membaca suratul A'la di rakaat pertama. Di rakaat kedua beliau membaca suratul Kafirin. Kemudian di rakaat yang ketiga beliau membaca suratul Ikhlas. Ini riwayat Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tetapi di dalam riwayat yang lain Sayyidatuna Aisyah, beliau membaca di rakaat pertama suratul A'la, yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu di dalam salat witirnya Rasulullah SAW. Jadi salat witir itu aqalluha rakaah. Paling sedikit itu rakaah, 1 rakaat. Paling banyak itu 11. Maka kita itu dalam tata cara salat witir itu ada 3. Kalau yang 3 rakaat itu. Seperti yang kita biasa di bulan Ramadan dengan bitaslimatin wahidah wa tasyahudin wahid. Dengan tasyahudnya sekali dan salamnya pun sekali. Jadi waktu rakaat kedua itu langsung berdiri. Nah, itu biasanya kita itu. Kemudian ada juga yang bitaslimatain dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat sendiri. Yang ketiga ini makruh sebenarnya. Ini makruh. Itu kenapa dimakruhkan? Karena khawatirnya diserupakan dengan sholat maghrib. Maka bitasyahudain dengan 2 tasyahud itu. Tasyahud awal dan tasyahud akhir, mirip seperti sholat maghrib. Maka yang mutamat itu yang 2 pertama tadi, dengan 1 kali salam dan 1 tasyahud, atau 2 kali salam, 2 dan 1. Itu Rasulullah SAW sering membaca suratul A'la di
salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'la. Suratul A'la ini Makkiyah. Suratul A'la ini Makkiyah. Di Al-Qur'an itu ada Makki, ada Madani. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ini mumpung saya yang pengganti, berjumpanya sekali, jadi saya agak sedikit longgar. Ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Maka di dalam kitab Zubdatul Itqan itu dikatakan i'lam anna linnas makkiyah wa madaniyah. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada makkiyah, ada madani. Maka ada 3 definisi di sini. Definisi yang pertama yang paling mutamat, yang paling masyhur, apa itu makki, apa itu madani? Makki adalah ma nazalat qabla al-hijrah. Surat yang turun sebelum hijrah. Wa amal madani ma nazalat ba'dal hijrah. Surat yang turun setelah hijrah. Nah, itu pendapat yang kuat. Kalau Makkiyah ma nazalat qabla al-hijrah, Madaniyah ma nazalat ba'dal hijrah. Walaupun itu turunnya ketika Fathul Makkah, ketika Hajatul Wada, ketika fi safarin minal asfar, walaupun itu turunnya di Mekah, di Fathul Makkah atau di dalam perjalanan, maka itu Madani. Itu Madaniyah. Kemudian yang kedua, Makkiyah itu pendapat yang kedua, Makkiyah adalah ma nazalat bi Makkah. Surat yang turun di Makkah. Kalau Madaniyah ma nazalat bi Madinah. Surat yang turun di Madinah. Yang mana kalau dia ini ma nazalat bi Makkah, walaupun dia setelah hijrah, tetap itu namanya Makkiyah. Maka kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jika mengikuti pendapat yang pertama, maka itu Madaniyah. Jika mengikuti pendapat yang kedua, ma nazalat bi Makkah, karena itu waktu Fatu Mekah, maka itu tetap Makkiyah. Kemudian yang ketiga, apa itu Makkiyah? Ma nazalat khitaban li ahli Makkah wal Madaniyah ma nazalat khitaban li ahli Madinah. Makkiyah itu adalah khitab. Ayat ini, surat ini memang ditujukan kepada orang-orang Mekah. Kalau Madaniyah, surat ini memang ditujukan kepada orang ahli Madinah. Maka Makkiyah Madaniyah ini tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, tidak. Tidak ada yang riwayat yang datang dari Rasulullah SAW, tidak. Tetapi adanya metode Makkiyah dan Madaniyah ini itu datang daripada para sahabat dan para tabi'in. Para sahabat yang paling getol, paling kuat menjaga istilah Makkiyah dan Madaniyah ini, yang pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian yang kedua Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau bertiga ini sangat inayatun syadidah, sangat menjaga kuat adanya teori kaidah Makkiyah dan Madaniyah. Apa fungsi daripada Makkiyah dan Madaniyah itu apa? Untuk mengetahui nasikh wal mansukh, untuk mengetahui ayat yang dihapus dan ayat yang menghapus. Karena ada ayat itu baqaul hukum mansukhatut tilawah. Ada ayat itu secara hukumnya masih kita amalkan sampai hari ini, tetapi tilawah di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Contoh ayatnya apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Yang hafiz Quran ini cari dalam Al-Quran itu ada apa enggak? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Jadi yang hatam-hatam baca Al-Quran itu ada ketemu enggak ayat ini dalam Al-Quran? Enggak ada. Tapi baqaul hukum, tapi hukumnya itu tetap ada. Maksudnya apa? Asy-syaikhu wasy-syaikhah, mau tua bangka, laki-laki, wanita, mau anak muda, siapapun dia kok berzina maka dirajam. Hukumnya ada, tetapi mansukhatut tilawah, tapi ayatnya sudah tidak ada di dalam Al-Qur'an. Begitu juga untuk apa adanya Makkiyah dan Madani ini, lima arifatin nuzul, tartibin nuzul, tahu kita mana ayat yang dahulu turun, mana surat yang lebih dahulu turun, mana yang belakangan, itu manfaat daripada Al-Makkiyah dan Madani. Jadi kalau kita ingin tahu, ini para ulama mengatakan kalau kita ingin tahu, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan kalau kita ingin melihat mana Makkiyah dan Madaniyah,
kalau di dalam satu surat itu, satu ayat itu, satu surat itu ada ya ayyuhan nas dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah makkiyah. Itu makkiyah. Kecuali surat Al-Hajj, maka itu ada ikhtilaf. Yang kedua, kalau di dalam satu surat itu ada kalla, kalimat kalla, maka itu makkiyah. Kemudian kalau di dalam satu surat itu ada menceritakan kisah iblis, kisah Adam wa iblis, maka itu adalah makkiyah. Itu adalah makkiyah siwal Baqarah, kecuali surat Al-Baqarah. Atau kemudian di dalamnya ada penjelasan tentang hudud, tentang faraid, maka itu semuanya itu madaniyah. Kalau dia makkiyah menceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu. Itu kaum-kaum yang terdahulu. Jadi surat di dalam Al-Qur'an itu jumlahnya berapa? 114 surah. 29 surat itu madaniyah. Sisanya 85 itu makkiyah. Sisanya makkiyah. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, kemudian ada An-Nisa, kemudian ada Al-Maidah, kemudian ada At-Taubah, kemudian ada Al-Anfal, kemudian ada At-Taubah, ada Al-Anfal, ada Al-Ra'd, Al-Hajj, kemudian ada Al-Ahzab, ada An-Nur, ada Muhammad, kemudian Al-Fath, kemudian ada Al-Hadid, ada Al-Mujadalah, kemudian ada Al-Hasyr, kemudian ada Al-Mumtahanah, kemudian ada As-Saff, kemudian ada Al-Jumu'ah, kemudian ada Al-Munafiqun, kemudian ada At-Taghabun, ada At-Talaq, At-Tahrim, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, ada Al-Qadar, ada An-Nasr, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Itu semua itu madaniyah, sisanya itu makkiyah. Wa ayatuha 19. Maka ayatnya surat Al-A'la ini ada 19 ayat. Ada 19 ayat. Kalimat di dalam surat Al-A'la itu jumlahnya 72 kalimat dan jumlah hurufnya yaitu 290 huruf. Jadi dalam surat Al-A'la yang kita mau baca ini, itu jumlah kalimatnya itu ada 72 kalimat dan ada 290 huruf. Itu suratul A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'la, sabbihisma rabbik, ay nazzih rabbaka amma la yaliku bih. Makna sabbihisma rabbik, ay nazzih. Nazzih itu bersihkan, sucikanlah rabbaka, Tuhanmu yaitu Allah, amma la yaliku bihi, dari perkara-perkara yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada sabbih itu apa? Mensucikan. Maka seperti dalam awal surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Maka yang Isra wal Mi'raj itu hambanya. Hamba itu maksudnya apa? Jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya, bukan ruhnya. Kalau yang Isra wal Mi'raj itu ruhnya saja, Rasulullah SAW jasadnya di Mekah, kemudian ruhnya langsung ke Sidratul Muntaha, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mendahulukan suratnya dengan kata-kata subhana. Karena kata-kata subhana untuk perkara yang luar biasa. Sedangkan ruh itu seperti orang tidur. Tidur itu bukan perkara yang luar biasa. Sehingga apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa yang berangkat? Rasulullah SAW, jasad dan ruhnya. Itu mana subhana, sabbihisma rabbik. Sucikanlah Tuhanmu. Nazzih amma la yaliku bihi. Dari perkara yang tidak pantas. Apa perkara yang tidak pantas? Munazzahun an kulli ma la yaliku bihi. Kita bersihkan, sucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah. Fi zatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa ahkamihi. Jadi 5 perkara ya. Fi zatihi, di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat, bukan sifat. Kalau kita mengatakan Allah itu sifat, maka yahtaj ila zat. Yang namanya sifat itu menempel dengan zat. Berarti yahtaj, berarti butuh. Sedangkan Allah itu Rabbul Alamin, tidak butuh kepada siapa-siapa. Maka Allah itu zat. Allah itu zat. Fa inna kulla mawjudin yasuqu ayyur. Jadi setiap sesuatu, zat itu Allah itu wujud, ada. Setiap sesuatu itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Sekarang Allah itu maha wujud. Ada, Allah itu ada. Maka kenapa kita ini tidak bisa melihat Allah sekarang itu kenapa? Karena mata kita itu perkara yang fana.
perkara yang fana. Maka tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mampunya kapan? Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pun memandang wajahnya Allah bukan ihatah. Bukan perkara yang setelah kita melihat kemudian kita ingat, itu tidak. Maka itulah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu bisa melihat Allah nanti di surga, tapi bukan ihatah. Bukan menempel, itu tidak. Sehingga kenapa kita tidak bisa seperti itu? Karena penglihatan kita di surga itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu abadi, kekal abadi dengan sendirinya. Kalau kita diabadikan. Diabadikan. Surga ya diabadikan, neraka pun diabadikan. Yang kekal abadi dengan sendirinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bertolak belakang dengan orang-orang Mu'tazilah itu. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, berarti kalau kita melihat Allah berarti berarah. Kalau kita melihat ke arah kanan, berarti Allah itu di kanan. Oh, tidak seperti itu. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, yang namanya melihat itu, yang namanya tahu itu tidak mesti harus melihat. Yang namanya tahu tidak harus melihat itu. Maka itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan namanya melihat itu pasti arah. Oh tidak, orang ahli sunnah wal jamaah, yang namanya tahu itu tidak mesti harus melihat. Tidak mesti harus melihat. Maka munazzahun fi zatihi, kita bersihkan Allah dari zat-zat yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sifati dengan bil ardiyah, aradiyah, dengan benda kecil besar itu tidak pantas. Kemudian fi sifatihi, jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun fi sifatihi tanzihus sifat i'tiqadun anha laysat hadisatan wala mutanahiyatan wala nakisatan. Kita mensucikan Allah, sifatnya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak hadisah, tidak baru, tidak mutanahiyah, tidak ada, tidak terbatas, wala nakisatan, tidak kurang. Sehingga kalau kita ini melihat Al-Qur'an, maka ada dalam satu ayat itu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Berarti kalau kita membahas sifatnya Allah, berarti Allah itu memiliki sifat yang makar. Bagaimana dengan seperti itu? Berarti ada satu sifat yang buruk, konotasinya ditujukan kepada Allah, maka itu salah. Maka dalam ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, dalam ilmu balaghah itu ada namanya al-ityan bil kalimah al-musyakalah. Di dalam ilmu balaghah ada al-ityan bil kalimah al-musyakalah. Maknanya apa? Maknanya apa? Kita ini keserupaan, namanya musyakalah itu keserupaan. Sekarang kalau kita mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, berarti itu Allah makar juga kepada kita. Berarti ada sifat Allah yang makar. Maka ini salah seperti itu. Kalau kita merenung, kalau ada orang jahat kepada kita, dia berbuat buruk kepada kita, kemudian kita ini menjaga diri, kemudian merugikan orang yang berbuat buruk kepada kita. Apakah juga kita termasuk orang yang buruk? Tidak. Maka konotasinya ketika dilakukan oleh orang buruk, maka itu akan menjadi buruk. Tapi dilakukan oleh orang baik, itu maka akan menjadi baik. Contohnya, contoh mudahnya CCTV. CCTV itu kalau dipasang sama yang punya rumah, itu baik. Untuk apa? Untuk menjaga rumahnya. Untuk menjaga rumahnya. Lah kalau yang pasang CCTV itu maling. Yang pasang maling. Untuk apa? Untuk saya melihat pergerakan tuan rumah ini. Kalau dia sepi, saya masuk ke dalam rumahnya. Sama-sama pasang CCTV. Tapi kalau dikerjakan oleh orang baik yang punya rumah, itu konotasinya baik. Tapi kalau dilakukan oleh orang buruk, maka konotasinya menjadi buruk. Sama-sama seperti orang mati. Ada mati syahid, ada mati sangit. Kalau ada orang itu berjuang di jalan Allah, maka mati syahid. Tapi kalau ada orang itu mati dalam kemaksiatan, maka mati syangit namanya. Sama-sama mati, tapi konotasinya berbeda dalam kebaikan dan keburukan. Sehingga tidak bisa kita mensifati Allah dengan perkara yang buruk. Sehingga dikatakan tanzihus sifat i'tiqadun annaha laysat hadisatan wala mutanahiyatan wala nakisatan, tidak ada kurangnya. Kemudian tanzihul af'al i'tiqadun annahu ta'ala laysat af'aluhu ka af'alihil makhluq. Jadi pekerjaan
Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan pergerakan makhluknya itu. Maka nih saya sering itu muzakarahkan itu, kayak ada orang tuh bertanya, Ainallah, di mana Allah itu di mana? Dengan gagahnya bertanya, Ainallah, Ustaz, di mana Allah? Orang bertanya seperti itu kan kelihatannya gagah. Di mana Allah? Ustaz, di mana Allah? Jawabannya apa? Jawabannya, pertanyaan Anda itu salah. Kalau orang bertanya dan pertanyaannya itu salah, ada jawabannya apa tidak? Ya jelas tidak ada jawabannya. Kalau pertanyaan saja itu salah, bagaimana? Butuh kepada jawaban. Misalkan ada orang ujian, pilihan ganda. 2 tambah 2 sama dengan A5, B10, C12, D15. Ya jawaban pertanyaannya salah. Harusnya kalau ada jawaban 5, ya 2 tambah 3 sama dengan A5, B10. Harusnya seperti itu. Kalau dia mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Pertanyaannya salah. Kenapa pertanyaannya salah? Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Seakan-akan bertanya di mana. Kata-kata di mana yahtaj ilal makan. Kata-kata di mana itu butuh kepada tempat. Di mana Jamiatul Khair subuh hari ini? Di dalam masjid. Kita ini makhluk, butuh kepada tempat. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Sehingga kita mengatakan di mana Allah? Seakan-akan di mana itu membutuhkan tempat. Membutuhkan tempat. Maka pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah. Maka tanzihul af'al i'tiqadun annahu ta'ala laisa af'alu kafalil makhlukin. Kemudian tanzihul asma. Kemudian kita ini mensucikan namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanzihul ahkam. Tanzihul ahkam adamul aghrad fiha, tidak ada tujuan. Dalam artian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada kita ini. Taklif itu untuk diri kita, bukan kita ini sholat, kemudian kita ini dengan sholat kita kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Kalau kita tidak sholat Allah Subhanahu wa taala terhina, tidak. Taklif itu untuk kita. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya ya untuk kita. Kalau saya sholat, saya ini meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak sholat, saya berarti merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Sholat, tidak sholat, itu urusan kita. Itu urusan kita. Sehingga al-agrad itu adamul agrad, tidak ada tujuan. Maka di dalam tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan, Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan kalimat ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah, maksudnya apa? Tidak ada al-agrad. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan dalam artian kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menciptakan sesuatu, yahtaj ilal ghair, butuh kepada yang lain, berarti Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Maka Allah Subhanahu wa taala terbebas dari itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, itu tidak ada adamul agrad, tidak ada tujuan. Sehingga di dalam tafsir Mafatihul Ghaib itu dikatakan, kalau kita seakan-akan kelihatannya butuh, seakan-akan diperintahkan untuk kita ada tujuannya, maka itu hanya mustakmalan, hanya penyempurna saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah maha sempurna. Ini bunyinya ini udah selesai. Oh, belum. Itu tanzihul ahkam. Tanzihul ahkam adamul agrad fiha fataklifuna li anfusina la li naf'in ya'udu alaih. Maka taklif kita itu untuk diri kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbika al-a'la. Al-a'la itu bima'na al-qahr wal ghalbah was sultanah. Kekuasaan. Kekuasaan bahwa uluwi makanah. Uluwi makanatin, derajat tinggi, tempat yang tinggi, bukan tempat seperti ini, tidak. Yaitu kekuasaan yang sangat-sangat tinggi. Maka al-a'la ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbika. Rabbika itu Allah Subhanahu wa taala, sifatnya al-a'la, yang maha luhur, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Zat yang menciptakan dan yang menyempurnakan. Jadi kalimat alladzi khalaqa fasawwa ini adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya Allah tadi yang pertama apa? Al-a'la.
Yang kedua sifatnya Allah apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Zat yang menciptakan dan zat yang menyempurnakan. Jadi fasawwa itu menyempurnakan. Itu seakan-akan tuh jawaban sebenarnya. Alladzi khalaqa fasawwa itu jawaban sebenarnya. Jawaban ketika seseorang mengatakan al-istighal bit tashbih innama yakunu ba'da ma'rifatil maula. Kita ini sibuk untuk mensucikan Allah itu kapan? Setelah kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada pertanyaan, "Famad dalil ala wujudi rabbik?" Apa dalilnya adanya Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah alladzi khalaqa fasawwa. Dalilnya adalah tandanya Allah itu ada, khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Nah, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-taswiyah, fasawwa itu namanya at-taswiyah. At-taswiyah itu qadirun ala kulli mumkinat. Jadi mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Jadi al-istidlal bil khalaq wal hidayah. Jadi pengambilan dalil dari penciptaan dan hidayah itu biasa digunakan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Fir'aun, "Fama rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhanmu wahai Musa? Maka dia menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Jadi khalqahu tsumma hada sama seperti alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi di dalam tafsir Hadaiqur Raihan itu ucapan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada itu sama jawabannya para nabi dan para rasul sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini isyarah ilal khalqi, untuk penciptaan, untuk makhluk. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini isyarat untuk hidayah, ilal hidayah. Jadi alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Qaddara ma syaa, mentakdirkan segala sesuatu, ma syaa, apa yang diinginkan, fahada, kemudian memberi petunjuk kepada perkara yang telah ditakdirkan, min khairin wa syarrin, dari perkara yang buruk, perkara yang baik dan buruk. Jadi ada qiraah yang membaca qaddara fahada, ada yang membaca qadara fahada. Ada dengan tasydid, ada dengan takhfif. Nah, jadi lupa. Datang makanan lupa saya. Ada tasydid, ada takhfif. Jadi orang Yaman tuh mengatakan idza ja'al aklu zahabal aklu. Orang Yaman mengatakan kalau jajan, makanan datang itu, jadi ilham itu putus. Jadi qaddara itu ada dua itu cara bacanya. Secara jumhur itu ditasydid. Seperti kita yang baca ini, qaddara fahada. Tapi kalau Al-Imam Al-Kisai dengan bitakhfif, dengan diringankan, qadara fahada. Qadara fahada. Jadi makna qaddara itu apa? Yaitu qaddara kulla syai' bimiqdarin ma'lum. Allah telah menakar dengan takaran yang maklum, yang sudah pas, yang sudah pas. Kemudian qaddara fahada. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu, mau jodoh, rizki, semuanya, bahkan kematian pun Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini sudah selesai. Takdir itu sudah selesai. Maka pertanyaan saya, banyak orang tuh mengatakan, ya enggak apa-apa saya seperti ini. Ya enggak sholat ya takdir saya. Saya enggak puasa ya takdir saya. Saya pun nanti masuk neraka ya takdir saya juga. Oh tidak bisa seperti itu. Dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat pernah di dalam kubur Baqi' Gharqad itu pernah mengatakan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Rasulullah SAW mengatakan, surga telah selesai diciptakan, neraka telah selesai diciptakan, ahli surga pun telah selesai diputuskan, ahli neraka pun sudah selesai diputuskan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas buat apa kita beramal? Buat apa kita sholat ya Rasulullah? Buat apa kita sedekah? Buat apa kita haji? Buat apa kita berpuasa ya Rasulullah? Kalau orang masuk surga sudah selesai ditentukan, kalau orang masuk neraka sudah selesai ditentukan, buat apa kita masuk? Buat apa kita beramal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fakullun muyassarun lima khuliqa. Setiap orang itu akan dimudahkan ke perkara yang telah ditakdirkan kepada dia, yang telah diciptakan untuk dia. Maka kita kalau kita ini sudah di masjid, selesai masjid kemudian amalan, zikir, maka itu tanda kita ini menuju jalan yang orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi di akhirat nanti itu, di dalam hisab nanti itu, amalan itu ada dua. Amalan infiali dan amalan ikhtiyari. Amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ikhtiyari, bukan infiali. Amalan ikhtiyari itu apa? Amalan yang kita ini bisa milih. Karena afdhalus syai' ba'dal Islam yang Allah berikan kepada kita itu apa? Al-akal. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita setelah Islam itu yang paling terbaik itu apa? Akal. Maka di setiap taklif, di setiap ibadah itu kita dihadapkan dengan akal kita. Ketika datang waktu sholat, maka akalnya akan bekerja. Kalau saya mengerjakan sholat berarti saya taat kepada Allah. Kalau saya meninggalkan sholat berarti saya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu punya akal. Maka dia memilih ikhtiar. Kalau saya sholat berarti saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang dihisab itu amalan ikhtiari. Ketika masuk bulan Ramadan, maka amalan ikhtiari lagi. Bagaimana? Kalau saya puasa saya dapat pahala. Kalau saya tidak puasa maka saya berdosa. Ada ikhtiari, ada ikhtiari. Tapi amalan infiali itu tidak dihisab. Apa amalan infiali? Seperti marah, kemudian ketawa. Itu amalan infiali. Amalan infiali itu amalan yang yang spontan. Siapa di sini yang marah itu buat-buat? Nanti kalau bapak ini datang, saya akan marah. Nggak bisa. Marah itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa. Marah itu spontanitas. Ketawa itu spontanitas. Maka itu tidak ada hisabnya. Amalan ada dua, infiali dan ikhtiari. Maka kebanyakan kita dalam 24 jam ini itu amalan ikhtiari. Lihat ada orang meminta apakah kita kasih atau tidak. Itu ikhtiari. Itu ikhtiari. Maka amalan yang dihisab adalah amalan ikhtiari kita. Maka kita punya akal. Maka kalau orang mengatakan tidak apa-apa, takdir saya tidak sholat ya tidak apa-apa, takdir saya tidak puasa ya tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Kita ini punya akal, kita pakai akal kita. Maka ada seorang di dalam kitab Rodatul Muhibbin, seorang ulama Syekh Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, ma afdalu ma u'tiya 'alan nas ba'dal Islam. Apa perkara yang paling mulia yang Allah berikan kepada manusia setelah Islam itu apa? Maka beliau menjawab al-aqlul gozir, akal yang jernih. Maka yang bertanya lagi, fa in lam yakun. Kalau ada manusia tidak menggunakan akalnya itu apa yang terjadi? Fa adabun hasan. Kalau dia tidak bisa pakai akalnya, maka dia harus memiliki adab yang baik. Fa in lam yakun. Kalau ada orang akalnya tidak dipakai, tidak punya adabnya, kurang ajar. Bagaimana? Fa'ahun solihun yastashiru. Dia harus punya teman yang baik yang menuntun dia dalam kebaikan. Harus punya teman. Maka kita tuh kalau lihat teman, lihat muka teman kita tuh langsung ingat kubah masjid itu pegang itu. Kalau lihat muka teman kita langsung ingat beramal. Ini kalau saya lihat mukanya kok langsung ingat masjid, nah pegang itu. Jadi orang baik itu. Tapi kalau lihat muka teman kok kayak ayam, kok sabung ayam, ingatnya sabung ayam, itu maka tinggalkan. Maka fa'ahun solihun yastashiru, maka harus punya teman yang baik. Fa'in lam yakun. Kalau ada orang tuh akalnya tidak dipakai, kemudian adabnya tidak punya, temannya pun semua pegang botol aja. Tidak ada temannya soleh itu tidak ada. Semua temannya itu pegang botol aja. Peminum, pemabuk. Apa yang terjadi? As-sukutu tawil. Jangan banyak bicara. Jadi orang tuh banyak bicara itu bisa terjerumus. Orang kalau tidak punya akal itu perlu punya adab. Tidak punya adab harus punya teman. Teman pun tidak punya.
Bagaimana cara dia biar bisa selamat? As-sukutu tawil. Jangan banyak bicara. Ya sudah. Kalau kita ini tidak punya teman yang baik, tidak punya adab yang baik, kemudian kita tidak punya akal, kita ini sudah, kita ini orang buruk. Wes, kalau mau selamat, tutup mulutnya, jangan banyak bicara. Fa'in lam yakun, nih yang bertanya lagi. Kalau dia tidak bisa jaga mulutnya bagaimana? Masya Allah. Akal tidak punya, adab tidak punya, teman-teman yang soleh pun tidak punya, banyak bicara pun juga. Bagaimana? Al-mautu ajil, mati lebih baik untuk dia itu. Jadi orang itu kalau tidak bisa jaga mulutnya, kemudian tidak punya teman, adab buruk, tidak mau ibadah, bagaimana? Wes mati aja lebih baik. Kalau hidup itu memperpanjang dosa saja, lebih baik mati. Sedikit dosanya itu. Ma wahaballahu limri'in hibatan ahsana min aklihi wa min adabi. Huma jamalul fata fa in bukida fa faqduhu lil hayati ajmalu. Tidak ada perkara yang Allah berikan kepada manusia yang lebih baik dari akal dan adabnya. Fa in fukida fa faqduhu lil hayati ajmalu. Kalau tidak punya akal, tidak punya adab, fa faqduhu lil hayati ajmalu. Mati lebih baik untuk dirinya. Karena orang punya umur itu barokah. Tanda umur barokah itu apa? Dipenuhi dengan amal agama. Walaupun orang tuh hidupnya sebentar saja 25 tahun, tapi penuh dengan amal agama. Maka itulah namanya umur panjang, umur yang barokah. Jadi kalau hidupnya udah umur 70, kemudian pegang botol, tidak pernah ke masjid, ini umur 70. Umur 70 tahun, pegang botol, tidak pernah ke masjid, main judi. Di sampingnya itu malaikat maut itu mau hantam dia itu. Kamu sudah 70 tahun, umur panjang, tidak punya adab, tidak mau amal. Ini cara cabut nyawa ini harus dihantam, ya, malakul mautnya. Jadi orang tuh umur yang barokah itu adalah umur yang dipenuhi dengan amal agama. Jadi kita itu walladzi qaddara fahada. Allah telah mentakdirkan kita, maka kita di antara takdirnya pun juga Allah ciptakan akal untuk kita untuk berpikir. Fahada, kemudian kita diberikan hidayah. Diberikan hidayah. Jadi kita ini butuh hidayah semuanya. Kita ini butuh hidayah. Duduk di majelis butuh hidayah. Sholat pun butuh hidayah. Amal agama butuh hidayah. Semuanya kita ini butuh hidayah. Karena kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Tadi disampaikan bahwa yang dihisab itu adalah ikhtiar, ya, berkaitan dengan ikhtiar. Suatu perbuatan yang menggunakan akal. Tapi ada juga yang disebut dengan persepsi mental. Suatu perbuatan yang kita tidak datangkan, tapi dia ada, marah atau cinta. Tapi ini kan tidak terlepas juga dari hisab. Karena itu berkaitan dengan kontrol. Ya Ustaz, ya. Jadi mohon penjelasan lebih lanjut tentang ini. Sifat-sifat yang spontan itu. Nah, itu kan tidak bebas dari, artinya tetap dihisab itu. Karena itu adalah sifat dan situ ada pengendalian, ya Ustaz, ya. Ya, mohon penjelasan itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-amal itu ada dua, infiali dan ikhtiyari. Ikhtiyari itu yang saya katakan tadi, itu yang dihisab. Infiali itu tidak seperti tertawa. Kalau memang marah itu kita mengatakan akan dihisab, bagaimana dengan tersenyum kita, bagaimana dengan ketawa kita? Maka itu istilahnya, sebelum kita ini, itu langkah pertama. Langkah pertama itu, tahapan pertama. Infial itu suatu perkara yang spontanitas. Kapan dia ini? Nah, ini yang tahapan kedua. Kapan dia itu akan terhisab? Ketika marah kita itu kita sampaikan. Marah kita itu kita aktualisasikan. Kapan berpahalanya tersenyum kita, tertawa kita ketika kita menggembirakan orang, itu tempat hisabnya. Tetapi secara hakikat, infiali itu satu perkara yang spontanitas seperti ketawa, seperti marah, tiba-tiba marah. Kemudian marah, kemudian istighfar. Maka itu nanti di sana setelah istighfarnya itu baru ada hisabnya. Begitu juga ketika kita marah, tidak istighfar, malah melawan marah kita. Misalkan orang marah tidak mungkin marah sendiri. Bapak marahnya sama siapa? Tidak ada, saya marah saja. Tidak mungkin. Pasti ada objek untuk marah tersebut. Maka ketika kita ini dibuat marah oleh satu perkara, ketika kita istighfari, maka kita dapat pahala. Itulah yang dihisab yang saya maksud.
Kemudian kalau kita sampaikan marah kita kepada objek tersebut, itulah yang namanya dosa, yang itulah yang dihisab. Tapi ketika marah itu sendiri itu namanya infiali, itu namanya otomatis langsung spontan dari kita. Jadi kalau masalah secara ikhtiari, itulah tempatnya ikhtiari tadi. Kapan infial itu menjadi ikhtiari? Ketika kita sampaikan. Marah itu kapan menjadi ikhtiari? Ini saya marah, kurang ajar bapak ini. Kenapa motornya taruh depan gang? Nah kita datang ke rumahnya, marah-marah. Nah di sanalah ikhtiari kita. Ikhtiari kita, bisa datang enggak? Enggak perlu. Istighfar. Itulah tempat hisabnya. Secara marah itu sendiri, ketawa itu sendiri, itu infiali. Kapan menjadi ikhtiari? Ketika disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bahwa surah yang paling disuka oleh Nabi Muhammad itu adalah salah satunya adalah surah Al-Alaq. Ya, karena kita tuh bersama bahwa surat yang pertama turun itu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq. Kenapa bukan Alaq yang paling disuka? Gitu. Kenapa bukan Al-Alaq? Kenapa yang paling disuka itu adalah surat Al-Alaq? Terima kasih. Yang paling disuka. Yang namanya kata paling itu ismut tabdil kalau dalam bahasa Arab itu. Saya paling mencintai dia. Berarti yang dia juga saya cintai, tapi yang paling saya cintai dia. Maksudnya apa? Semua surat itu juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Di dalam pembahasan suratul A'la, yuhibbuhu dalam artian beliau sering dalam satu momen itu suka membaca itu. Itu tanda cintanya Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW, contohnya Al-A'la. Beliau suka di surat witir itu menggunakan Al-A'la. Kemudian di sholat Jum'ah beliau suka dengan Al-A'la. Di sholat Idul Adha, Idul Fitri beliau suka dengan Al-A'la. Tapi di satu sisi yang lain ada satu imam, para sahabat itu, ada salah seorang sahabat itu imam sukanya membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Kenapa kamu baca surat Al-Ikhlas terus setiap sholat? Karena saya mencintainya, kata sahabat tersebut. Maka dibiarkan. Maka ikrarnya Rasulullah SAW itu juga tanda cintanya kepada surat tersebut. Jadi istilah dalam artian itu, kok cintanya kepada surat Al-A'la? Dalam artian satu momen, satu sisi beliau Rasulullah SAW cinta kepada Al-A'la karena setiap Idul Fitri, Idul Adha beliau suka membaca itu dan setiap sholat Jumat. Tetapi dalam urusan yang lain itu beliau juga cinta kepada seluruh surat di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semuanya. Allah pahamkan kita, istiqomahkan kita. Semoga apa yang kita kaji ini Allah jadikan dalam kehidupan kita bisa amalkan dan kita bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ada kesalahan, ada kekeliruan, itu datang dari pribadi. Hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.